BKN sudah pun merilis jadwal pelaksanaan atau pendaftaran untuk CPNS 2024 dan kita menantikan untuk jadwal P3K. Nah, di sini Bapak Ibu, BKN sudah pun melakukan Zoom terkait proses aturan pendaftaran bagi peserta CPNS dan P3K. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini terkait masa apakah bisa kalau ketika mendaftar P3K sekarang CPNS, apakah bisa mendaftar lagi P3K ya? Seperti itu ya, Pak? Ya, oke. Nah, ini jadi ketika sudah mendaftar CPNS tadi kami sampaikan bahwa tidak bisa lagi mendaftar P3K karena di tahun anggaran sama, Pak. Jadi tahun anggaran 2024 jadi sama. Jadi tidak bisa. Nah, ini sebagai pengetahuan ini Bapak Ibu, ini terkait titik lokasi ujian nanti untuk ujian ini peserta kami minta mengisi atau memilih nama provinsinya saja, Pak. Memilihnya Kalimantan Barat ya, seperti itu. Jadi memang tidak langsung memilih kabupatennya, tapi hanya memilih provinsinya aja. Tapi bagi Bapak Ibu, misalnya ingin menyelenggarakan titik lokasi mandiri, silakan berkoordinasi dengan tim PPSS ya, tim PPSS BKN. Atau kalau Bapak Ibu bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim dari kantor regional di wilayah kerja masing-masing, itu silakan. Tapi kalau dari sisi pelamar, nanti kami di SSCASN pendaftaran, ini pelamar hanya memilih provinsinya terlebih dahulu ya. Karena nanti ada klausul juga kan nilai bisa digunakan ya, tidak mengikuti ujian tapi menggunakan nilai sebelumnya. Nah, ini kita masih menunggu juknis detailnya ya. Tapi nanti itu di sisi pelamar. Kalau di sisi Bapak Ibu, untuk seleksi ini kan memang bisa dilakukan di mana saja ya. Jadi di seluruh Indonesia bisa. Jadi pelamar nanti memilih lokasi ujian. Umur dokter spesialis. Oh iya, itu harus disetting ya. Jadi di parameter tadi batas usianya juga berarti maksimal berapa? 40 ya, dokter spesialis tuh. Ya pokoknya setting sesuai Permenpannya. Kemudian di parameter setting yang usia tertinggi dari semua jabatan yang ada di instansi Bapak Ibu. Kemudian di syarat formasi perjabatannya juga sama di setting, tapi itu kan khusus jabatan dokter spesialisnya aja gitu. Di formasi jabatan itu tidak boleh lebih besar dari settingan di parameter usianya, makanya harus di parameternya dulu kita setting batas maksimalnya berapa, baru nanti ke formasi jabatan. Kalau kayak disabilitas itu tidak perlu di setting ya untuk persyaratan dokumennya, karena ketika jenis formasinya disabilitas atau ketika pelamarnya itu dia memilih disabilitas iya gitu ya, mengaku sebagai disabilitas, maka nanti dokumen uploadnya itu untuk surat keterangannya dan juga link videonya akan muncul otomatis di sistem. Jadi kalau untuk disabilitas tidak perlu disetting. Izin kami dari BKPSDM Kabupaten Sarawangun, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait proses seleksi. Yang pertama berkaitan dengan tadi disinggung masalah STR, Bu. Kami di tim internal berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk penentuan aktif STR itu apakah pada saat mulai pendaftaran atau bisa juga sampai dengan tahapan pelaksanaan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan P3K tadi, yang untuk pendaftaran di P3K itu berarti di tahun yang sama ya diperbolehkan mendaftarnya tuh, memilih salah satunya ya seleksi untuk proses seleksi, pendaftaran seleksinya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tuan formasi disabilitas nih Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan pengalaman kami, kalau minimal 2% itu rata-rata memang tidak terisi. Jadi kadang-kadang mubazir formasi tersebut. Terakhir berkaitan dengan penentuan IPK, untuk syarat minimum IPK itu memang sepenuhnya diserahkan ke daerah itu untuk hal itu. Gitu aja, terima kasih Bapak Ibu. Batas STR lah, itu ada ketentuannya Kak Mas Anggi, aku belum baca sih. Itu ya, masa berlakunya dimulai saat kapan gitu kan. Terus untuk IPK minimum diserahkan ke instansi, jadi boleh disetting. Kalau nggak ada minimumnya juga boleh ya, 0 aja gitu, sesuai dengan defaultnya. Itu kami serahkan, tapi kalau pengalaman kami sebelum-sebelumnya sih, jangan terlalu besar ya. Ada yang udah final minta diturunin gitu settingan IPK-nya gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau mau pakai minimum, coba angkanya diperhatikan lagi, disesuaikan dengan daerah masing-masing gitu. Minimal disabilitas ada di Permenpan memang kurang dari 2% ya. Jika mendapat persetujuan Menpan itu sih silakan aja menghubungi Menpan apakah masih bisa atau enggak.
Nah, mungkin yang disabilitas lebih awal lagi harusnya udah disampaikan karena kan settingannya sekarang nih akan dilakukan. Jadi silakan hubungi PIC Menpan apakah masih diperkenankan untuk mengajukan permohonan formasi disabilitas kurang dari 2%. Papua Barat bisa bicara ini mewakili Papua, tanah Papua pada umumnya. Yang adanya diperlakukan Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2022 tindak lanjut dari pelaksanaan tes di formasi tahun 2018, dan itu ada PP nomor 106 terkait dengan afirmasi yang diperlakukan untuk 80-20, tetapi juga sistem tesnya kita menggunakan perankingan. Nah, itu kemarin setelah kami menerima informasi dari Menpan, kita juga mempertanyakan itu, apakah di formasi di tahun 2024 ini ada regulasi yang harus merubah, kami harus kembali ke sistem CAT atau kami harus tetap bertahan kepada posisi peringkat atau perankingan. Itu yang menjadi urgent untuk nanti kami akan menghadapi di lapangan ketika tes dilaksanakan di tanggal 2 Oktober nanti sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Daerah otonomi baru ini memang ada 4 DOB, kami juga sudah dapat informasinya Pak. Ini memang kita masih menunggu dari Kepmen terbaru Pak, Kepmen mengenai Papua Pak, untuk wilayah Papua. Jadi ada 4 DOB ya Pak, 3 di Papua Induk, Papua Induk, satu di Papua Barat Daya tempat Bapak ya. Ya. Ya itu memang terkait usia juga, nanti kan usia pelamarnya berbeda ya Pak ya. Ya. Karena ada 40 maksimal 48 tahun ya. 48, ya. 48, dan juga Pak pengolahan hasilnya juga nanti diatur Pak di sana Pak. Jadi ada passing grade, nanti ada juga tetap ada passing grade Pak, ini sebagai ininya ya. Ada passing grade tapi nanti ada perankingannya juga Pak. Jadi tetap ada perankingan juga. Kalau misalnya passing grade-nya tidak terpenuhi, maka diambil dari perankingan. Itu mekanismenya sudah kami bahas juga dengan teman-teman di Pan RB, tinggal kita menunggu kebijakannya disetujui oleh Pak Menteri Pak. Jadi kita sambil menunggu, makanya untuk Papua Barat Daya atau daerah DOB, Papua Pegunungan atau Papua Selatan dan Papua Tengah ya. Ya, itu nanti tadi kami udah pesen juga sambil menunggu nih, kami minta dikejar ya. Dikejar semasa mengisi admin ini sudah bisa ya Pak. Sudah keluar lah aturannya. Tapi secara sistem sih sudah kami implementasikan. Tapi memang kita perlu surat resmi dari Pak Menteri ya, surat Pak Menteri nanti untuk kami sebagai dasar. Jadi memang untuk Bapak mohon maaf nanti mungkin agak belum bisa diklik final ya Anda ya. Tadi kita sementara itu, tapi Bapak bisa merinci dari sekarang Pak. Sudah bisa merinci atau mempecah formasinya Pak untuk OAP dan non OAP, kan ada aturan OAP dan non OAP ya. Jadi tidak ada yang disabilitas atau segala macamnya, tapi hanya OAP dan non OAP. Diumumkan ya atau dilamar atau yang diusulkan oleh instansi pemerintah, baik PNS maupun P3K ya. Kemudian juga instansi pemerintah maka memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN. Tidak perlu lagi memilih-milih, tapi kalau ada kesempatan PNS silakan, ada kesempatan P3K juga silakan. Jadi tidak perlu khawatir dengan kira-kira pilihan kita yang mana. Ya, yang penting Bapak Ibu nanti teman-teman bisa berkontribusi. Nah,